Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Silakan Hen, berdoa Hen. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar besar buat setiap kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bertahta untuk berada di dalam kerajaan surga, untuk melihat bahwa
setiap kami ya Tuhan Yesus. Akan terus ya Tuhan Kau pantau dan tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau adalah sumber pengharapan kami. Kau adalah sumber segalanya untuk setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat minggu ini ya Tuhan. Telah pelihara kami, yang Kau telah jagai kami, yang Kau berikan kekuatan dan kesehatan buat kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Untuk memuliakan dan memuji nama Engkau ya Bapa. Untuk mendengar ya Tuhan apa yang Kau inginkan untuk setiap kami ya Tuhan. Berpegang teguh kepada firman-Mu ya Bapa. Pakai ya Tuhan Yesus setiap kami ya Tuhan. Pakai Kau Samuel ya Bapa untuk sebagai host ya Tuhan. Untuk memberikan sesuatu yang terbaik ya Tuhan. Melalui dia ya Tuhan Kau berbicara ya Bapa. Pakai ya Tuhan Bapak Gunawan, pakai Tio Asyong ya Tuhan, pakai Ko Richard dan hamba-Mu ya Tuhan. Untuk mendengar, untuk melihat ya Tuhan. Untuk melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Sehingga ya Tuhan kami beroleh firman-Mu yang benar ya Tuhan Yesus. Dialah Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan Yesus memberikan yang terbaru buat setiap kami ya Bapa. Lawat setiap kami ya Tuhan, urapi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar dan berdiskusi tentang setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Dialah kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, yang akan memberikan konsentrasi kami penuh, dan Roh-Mu ya Bapa, yang akan terus ya Tuhan mengartikan setiap firman itu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Saya share bahannya. Selamat pagi semuanya. Kita akan belajar satu hal yang cukup penting, yaitu berakar dalam Kristus. Ya, kenapa kita perlu berakar dalam Kristus? Ada apa sih dengan kita berakar dalam Kristus? Oke, saya akan memberikan satu gambaran tentang pohon zaitun. Itu kalau saya baca di berita CNN pada tanggal 10 Agustus tahun 2019, itu ada pohon zaitun yang umurnya hampir 2.224. Ya, kalau sekarang tahun 2021 berarti 2.226. Ya. Nah, pohon zaitun itu dikasih namanya Stara Maslina. Wow. Ini umurnya melebihi, kalau dilihat melebihi Kristus. Jadi umurnya sangat panjang sekali. Dan banyak pohon zaitun yang berumur lebih dari 100 tahun. Nah, kita mau bertanya atau mencari tahu kenapa sih pohon zaitun itu umurnya panjang, kuat, seperti kayak gitu. Nah, ternyata ketika saya membaca dari referensi beberapa, ternyata pohon zaitun itu berakar sangat dalam. Kira-kira dia mencapai akarnya itu bisa 8-10 meter. Dan itu saya yakin ketika pohon zaitun itu ditanam, itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi ketika pohon itu ditanam, mungkin orang menunggu kok nggak muncul-muncul tunasnya. Nggak, kok udah setahun 2 tahun kok nggak muncul-muncul. Seperti kalau saya pernah bicara tentang filosofi bambu. Jadi ketika orang menanam bambu, itu hampir 5 tahun nggak pernah muncul-muncul itu bambu, apakah sudah mati atau tidak. Ternyata setelah 5 tahun kemudian baru tunasnya muncul. Ternyata apa yang terjadi, itu si pohon bambu itu dia berakar ke dalam selama 5 tahun. Makanya ketika dia muncul tunas, itu akan secara cepat dia bertumbuh dalam beberapa waktu bulanan, itu dia tumbuh cepat dan itu kokoh kuat seperti itu. Nah, kita belajar dalam hal ini dari apa yang terjadi di sebuah pohon, baik pohon zaitun maupun bambu. Artinya apa? Untuk membuat satu pohon itu kuat, itu diperlukan akar yang sangat dalam. Diperlukan satu proses sesuatu yang mempersiapkan. Jadi kalau misalnya saya mau cerita bangunan, itu harus mempersiapkan pondasi yang tidak orang lihat. Ya.
Kalau kita lihat gedung-gedung bertingkat seperti kayak gitu kan ya, wow megah gitu. Tapi orang nggak pernah ngelihat bahwa kenapa gedung itu bisa tinggi, menjulang tinggi, kuat gitu. Kenapa? Karena ada pondasi yang nggak pernah kelihatan. Nah orang biasanya nggak mau kurang suka menanamkan diri di dalam pondasi. Kadang-kadang orang lebih suka muncul dulu bahwa saya luar biasa, bahwa saya hebat. Nah, tetapi ketika pondasinya nggak kuat, semuanya itu akan mudah dihancurkan oleh badai yang ada, oleh sebuah ujian-ujian hidup seperti itu. Oke, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam kitab Kolose ini, Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose. Kenapa? Karena jemaat Kolose itu ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka memiliki tantangan-tantangan tersendiri, yaitu yang pertama adalah di lingkungan mereka itu adalah penyembahan politeisme, artinya banyak dewa-dewa, banyak filsafat-filsafat dunia, banyak tradisi-tradisi yang mereka masih ada di lingkungan mereka. Nah, Paulus mengatakan bahwa juga ada dongeng-dongeng seperti itu turun-temurun ya, misalnya contoh kalau di Indonesia kamu jangan nyapu malam-malam nanti rezekinya hilang, misalnya seperti itu. Kamu jangan kalau dongeng-dongeng nenek tua ya banyak kan terjadi juga di Indonesia, kamu jangan diam di tempat pintu nanti jodohnya tidak ada, seperti itu. Nah, sama di jemaat Kolose pun banyak cerita-cerita, banyak filosofi-filosofi yang tidak lagi sesuai dengan ajaran Kristen. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose bahwa kalau kamu sekarang sudah terima Yesus Tuhan kita, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya hidup kamu hendaklah mengalami Kristus. Nanti saya akan jelaskan. Lalu hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Karena apa? Untuk melawan filsafat dunia, untuk mengganti apa yang dongeng-dongeng nenek tua yang tidak bermanfaat, itu kita harus berakar. Karena kalau tanpa berakar, kita akan juga akhirnya berkompromi dengan situasi-situasi yang ada seperti itu. Kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah, dasarnya harus Kristus. Karena apa? Ketika kita berakar, harus berakar kemana gitu? Apa yang harus kita serap? Itu harus Kristus. Ya, kalau bahasa lain ini hanya bahasa lain aja, artinya harus firman. Kristus itu, Yesus itu adalah firman. Jadi dasarnya harus adalah Yesus sendiri atau firman itu sendiri. Nah, berakar di dalam Kristus itu adalah proses yang akan kita lakukan atau jalani seumur hidup. Jadi kita akan terus berproses untuk terus berakar dan berakar dan berakar. Saya yakin pohon yang kuat itu dia tidak berhenti akarnya tetap di situ. Kalau saya lihat pohon itu nanti dia ada akar lagi yang baru, ada akar yang baru, dan dia akan terus sehingga dia bisa ketika kehabisan nutrisi di satu sisi ini, dia bisa ngambil nutrisi di sisi sini. Ketika dia nutrisi di sisi ini dia sudah habis, dia bisa masuk lagi ke dalam untuk mendapatkan sumber nutrisi yang baru, bahkan air ya. Ketika si pohon itu di atasnya sudah kering, dia akan terus sampai ke dalam dan akhirnya menemukan sumber air yang baru, sehingga pohon itu tetap segar sepanjang hari dan sepanjang hidup, seperti yang diceritakan di kitab Mazmur ya. Mazmur 1, Bapak Ibu udah tahu bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, seperti itu, berakar seperti itu. Nah, ketika seorang berhenti berakar di dalam Kristus, maka pertumbuhannya akan berhenti dan akan berhenti berbuah. Oleh sebab itu, tadi katakan tetaplah hidup di dalam Dia. Artinya tetap hidup di dalam Dia ini dikatakan di sini, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia di Kolose 2 ayat 6. Artinya apa? Kita harus belajar berjalan bersama Yesus. Nah, berjalan bersama Yesus seperti apa? Kita harus belajar mengalami yang pernah saya gambarkan ketika kemarin kita cerita tentang pengalaman bersama Kristus dan luar biasa kesaksian Bapak Ibu semua di tempat ini. Mengalami perjalanan bersama Kristus artinya di dalam kehidupan kita ini mengalami bersama Yesus. Artinya ketika kita berjalan bersama Yesus itu bukan sesuatu yang abstrak, ternyata
sesuatu yang real di mana kita keseharian itu berjalan bersama Yesus, mengakui Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan apa yang Tuhan Yesus mau di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam mengurus rumah tangga, di dalam hal-hal yang sederhana. Ya, ini ada gambar yang cukup bagus. The deeper this go, artinya semakin dalam akar ini menancap, maka dia akan semakin tinggi bertumbuh. Ya, seperti pohon zaitun ini tingginya juga dia cukup tinggi, bisa juga sampai 10 meteran seperti itu. Nah, saudara bayangkan, pernah kan lihat pohon toge ya, pohon toge. Nah, pohon toge itu akarnya pendek banget, dia nggak bisa kalau tumbuh pun dia nggak akan bisa setinggi pohon-pohon yang punya akar yang sangat dalam. Makanya pohon toge hanya umurnya umurnya juga cuma sehari dan sehari juga udah dipanen gitu, karena memang tahu bahwa pohon itu tidak kuat seperti itu. Oke ya. Nah, gimana caranya supaya kita tetap ada di dalam Dia? Ini diulang lagi, nggak bosan-bosan. Hubungan dengan Kristus yang dilakukan tiap hari akan membuat kita memiliki kekuatan. Kenapa? Seperti akar itu mengambil nutrisi. Jadi saat kita berakar di dalam Kristus, itu seolah-olah kita sedang mengambil nutrisi dari Tuhan. Seperti itu, makanan dari Tuhan. Nah, itu akan membuat kita menjadi kokoh, menjadi kuat. Dan secara alami kita tidak perlu mengusahakan, oh saya nih bertumbuh, nih saya berbuah, nggak usah ngomong, nggak usah bicara, oh saya lagi bertumbuh, nih saya lagi berbuah, nggak perlu. Orang akan lihat, orang akan tahu berbuah itu tidak perlu bilang saya lagi berbuah, orang akan tahu dan akan merasakan buah yang kita berikan ya, itu akan alami. Jadi yang paling penting konsentrasi di dalam diri kita itu bukan bertumbuh dan berbuahnya, tetapi justru berakarnya. Nah, karena apa? Ketika pohon itu berakar sangat dalam, bertumbuh dan berbuah itu menjadi sesuatu yang alami. Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, artinya menancap kepada Kristus, aku di dalam dia. Dia katakan, ia berbuah banyak. Artinya secara alami dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita lepas daripada berakar, maka kita tidak lagi menghasilkan apa-apa. Ya, seperti itu. Nah, ini ada perumpamaan dua macam dasar di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu tahu lah cerita ini bagaimana Yesus mengilustrasikan, dikatakan orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya itu diibaratkan dua macam dasar. Yang satu ada orang yang membangun rumah di atas batu karang, yang satu ada yang membangun rumah di atas pasir. Nah, Tuhan hanya menggambarkan orang yang mendengar perkataanku, paham, memahami, membaca firman Tuhan, paham, mengerti, lalu melakukannya. Itu diibaratkan adalah sebuah rumah yang tapi pondasinya di atas batu karang. Nah, tapi orang yang mendengar perkataanku, ngerti, tahu firman Tuhan, tapi tidak mengaplikasikannya, firman Tuhan, ya hidup lagi, beda lagi. Jadi kalau orang minggu jadi suci, tahu firman Tuhan, keseharian tidak pernah dipraktekkan di dalam bisnis, di dalam perilaku, di dalam membina rumah tangga. Jadi firman-firman, hidup gitu berpisah. Nah, itu seperti bangunan yang bangunannya itu di atas pasir. Nah, itu akan terlihat pada saat ada gelombang datang, pada saat ada ujian datang. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa saya tahu firman, saya ngerti firman Tuhan. Oke, itu udah bagus. Tapi kalau tidak dialami, nah kalau tidak dialami artinya tidak dilakukan, karena orang yang melakukan itu dialami, saya pengen dialami itu firman. Maka itu akan terlihat dari sebuah ujian pada saat ujian itu datang. Pada saat ada kesusahan itu datang. Pada saat ada pencobaan itu datang. Maka orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, itu seperti bangunan di atas batu garang. Kuat. Badai menerpa pun dia akan tetap kokoh berdiri. Ya. Beda dengan yang di pasir. Dia akan terhanyut dan habis. Ya. Makanya kenapa mercusuar di laut itu ditancap di
atas batu karang. Karena apa? Dia harus setiap hari menghadapi ombak yang begitu besar, begitu dahsyat. Dan mercusuar itu tetap menyala walaupun ombak yang besar. Dan dia walaupun di dalam satu badai, mercusuar itu menolong para nakoda untuk melihat mercusuar itu. Mercusuar itu sangat menolong mereka. Ada cahaya badai, oh di sana ada petunjuk seperti kayak gitu. Nah, orang-orang yang ditanam seperti di batu karang itu seperti mercusuar. Walaupun di tengah badai, tapi dia bisa mampu memberikan cahaya bagi yang lain, mampu menolong bagi cahaya yang lain, tidak terhanyut dengan badai yang ada. Dan kebanyakan kita bisa merefleksikan diri. Ketika kita bilang berakar, ternyata ketika ada badai kita hanyut, artinya kita harus mulai kembali koreksi. Oh, artinya saya belum berakar secara baik. Belum berakar secara baik. Arti berakar itu mendengar perkataanku dan melakukannya. Radikal. Di dalam ketika tahu firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Jadi tidak kompromi. Orang-orang yang kompromi biasanya akan terhanyut juga dengan apa yang dia kompromikan. Oke ya. Nah, gimana nih supaya senantiasa berakar kuat dalam Kristus? Itu diperlukan yang pertama adalah pentingnya asupan nutrisi. Nah, kalau kita pengen berakar di dalam Kristus, tentunya kita harus memperhatikan apa yang masuk di dalam hidup kita. Ya, baik rohani kita, ya, baik spiritual kita, baik logik kita, ya. Itu harus kita perhatikan asupannya seperti apa. Apakah asupannya menyehatkan atau asupannya tidak menyehatkan, seperti itu. Ketika merenungkan firman Tuhan, apakah kita bisa menggali sesuatu sehingga firman Tuhan itu menjadi kehidupan? Atau hanya sekadar baca setelah itu dibuang, ya, seperti orang yang benihnya itu terhimpit di batu-batu akhirnya dimakan burung, seperti itu. Nah, orang-orang yang memperhatikan asupan nutrisinya, dia menyediakan waktunya bagi Tuhan, itu dikatakan, saya ulang lagi di Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia harus punya waktu yang baik dengan Tuhan, punya waktu untuk dia merenungkan, nanti kita bahas lagi, akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lalu asupan yang lain adalah ketika kita bergaul. Bergaul dengan siapa? Nah, ketika kita bergaul dengan orang yang salah, maka pola pikir kita juga akan biasanya mirip-mirip. Nah, sebenarnya kita kalau pengen tahu bahwa orang itu bergaulnya, karakter dia seperti apa, sebenarnya nggak usah nanya, karakter kamu seperti apa, tanya aja temen kamu siapa saja. Nah, ketika kita ngelihat temennya seperti itu, nggak akan jauh lah. Dari situ pasti mereka juga seperti itu. Ya, jadi pergaulan itu bisa memperlihatkan siapa diri kita juga. Jadi oleh sebab itu bergaulah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah teman yang sikapnya lebih baik darimu supaya apa? Supaya kita ke bawah lebih baik, seperti itu. Yang kedua, supaya senantiasa berakar kuat dalam Kristus, itu diperlukan namanya me time. Ya, ada banyak orang pelayanan, sibuk, ya, tahu-tahu akhirnya juntai, capek, lelah, jenuh, lalu kecewa. Kenapa? Karena tidak ada me time. Sibuk, capek. Karena apa? Pelayanan itu mengeluarkan energi. Namun kita harus memberi makanan terhadap diri kita, yaitu kita harus punya me time. Ada waktu teduh di dalam diri kita, ada saat di mana kita merenung, ada saat waktu kita membaca sesuatu, ada di saat di mana kita bermeditasi untuk memberikan kesempatan bagi diri kita untuk memahami diri sendiri. Ya, jadi jangan lupa bahwa diri sendiri itu perlu dipahami. Oh, saya tuh masih seperti ini. Kenapa kok saya kalau marah, misalnya saya pernah juga cerita, kenapa kalau marah itu di dalam hal ini selalu marah. Kenapa? Nah, itu harus diselidiki. Oh, ternyata setiap mengalami begini saya marah. Gimana caranya? Oh, saya harus memperbaiki sesuatu yang menyebabkan saya marah. Kenapa? Mungkin ada trauma masa lalu. Mungkin ada di alam bawah sadar saya yang selalu marah karena hal-hal yang seperti ini. Misalnya tidak dihargai. Itu kenapa langsung marah? Oh, mungkin ada pola pikir yang salah di dalam pikiran saya. Nah, itu bisa disadari pada saat kita me time, pada saat kita berdiam diri sendiri, masuk guha sendiri, seperti itu. Nah, itu akan menyegarkan, biasanya kalau kita udah me time, biasanya akan menyegarkan tubuh dan pikiran. Dan nanti kalau kita inner di dalam hidup kitanya benar, bagus, itu
bersosialisasi pun gampang. Ada banyak orang tidak bisa bersosialisasi dengan tetangga, misalnya dengan temannya, banyak ribut dengan temannya, biasanya punya sakit, penyakit di dalam dirinya. Oleh sebab itu diperlukan me time. Supaya apa? Me time ini adalah salah satu untuk kita bisa berakar kuat. Ya. Terus nanti akan memperbaiki hubungan dengan orang lain kalau bisa sembuh. Ya. Terus akhirnya meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita. Kita akan punya kreativitas, kita akan punya daya juang, ya seperti hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak punya waktu untuk diri kita sendiri, ya. Oke, kesimpulan. Berakar kuat seperti mata gergaji yang tajam. Jadi kalau orang yang berakar kuat itu ketika mata gergaji, kebayang ya, kalau kita gergaji sebuah pohon, kalau mata gergajinya sudah tidak tajam, itu motong pohon itu lama banget. Kalau saya punya gergaji memotong kayu atau besi ya yang tidak tajam, aduh capek sekali. Kenapa? Nggak potong-potong gitu. Nah, tapi orang yang berakar kuat itu seolah-olah dia itu mata gergajinya itu selalu dipertajam tiap hari, sehingga ketika dia memotong sesuatu itu dengan mudah, ya tanpa harus berjuang terlalu berat. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan mata gergajinya jadi tajam. Jadi ketika ada badai dia udah siap. Ketika ada persoalan dia udah siap. Kenapa? Karena mata gergajinya cukup tajam. Kenapa bisa tajam? Kenapa? Karena dia selalu makan nutrisi bersama Yesus. Karena dia selalu punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tanpa berakar yang benar di dalam Kristus, tidak ada pertumbuhan. Tidak ada kekuatan. Bahkan tidak ada perubahan. Jangankan berbuah, pasti tidak berbuah. Dan orang tidak bisa menikmati buah yang dihasilkan oleh hidup kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian di tempat ini, kita mau bersama-sama belajar untuk menanamkan fondasi makin kuat. Nggak apa-apa nggak terlihat oleh banyak orang. Nggak apa-apa kita tidak dipuji orang. Nggak apa-apa kita tidak muncul di dalam pelayanan, tidak muncul di dalam panggung seperti itu. Tetapi yang paling penting, ketika kita sama-sama berakar kuat, ada badai, kita akan tetap berdiri, bertahan. Kita akan tetap menang di dalam setiap apa yang terjadi. Beda dengan orang yang mungkin hanya pengen kelihatan tumbuh sampai tanpa berakar kuat, begitu badai pasti hancur. Tidak heran banyak orang kelihatannya hebat, tapi ketika ada badai dia hancur. Kenapa? Karena tidak berakar kuat. Dan saya berharap Bapak Ibu semua di tempat ini berakar kuat di dalam Kristus. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh menyadari hidup kami bahwa kami harus berakar kuat. Kami harus hidup di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kami boleh bertumbuh di dalam Kristus. Supaya kami semakin teguh di dalam Kristus. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang menang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.